Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andi Hamzah, NIM 122180032 dari jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir APSI, di mana di sini membahas tentang perancangan sistem informasi aplikasi inventory PT Benamba Putra Tama oleh saya sendiri, Andi Hamzah. Langsung ke slide berikutnya. Di sini saya menyajikan ada data konten diagram, di mana data konteks diagram di sini menjelaskan tentang bagaimana sistem informasi pemesanan bahan tersebut. Di mana di sini terdapat tiga aktor, yaitu bagian keuangan, bagian logistik, dan supplier. Kemudian pada alurnya sendiri di sini ada panah hijau dan panah orange, di mana untuk panah arah sistem informasi pemesanan bahan ke arah bagian keuangan sini data kebutuhan bahan untuk inputnya, kemudian untuk output yang dikeluarkan dari bagian keuangan itu anggaran biaya pemesanan. Kemudian untuk input dari bagian logistik adalah anggaran biaya pemesanan, sedangkan output dari bagian logistik adalah data kebutuhan bahan. Kemudian juga untuk input dari supplier yaitu data pembelian, dan output dari supplier yaitu nota pembelian. Kemudian untuk data flow diagram level 1, di sini telah disajikan juga DFD level 1 yang di sini menjelaskan pertama terdapat tiga aktor, yaitu bagian keuangan, bagian logistik, dan supplier. Dan terdapat tiga proses, yaitu proses login, proses pemeriksaan kebutuhan bahan, dan proses pemesanan. Akan saya jelaskan di mana di sini untuk bagian data login di sini pada proses login yang pertama yaitu data konfirmasi login, input konfirmasi login, maka akan tersimpan data login. Kemudian untuk bagian logistik pun juga itu mengkonfirmasi login, kemudian memberikan data bagian logistik ke proses login. Kemudian pada bagian keuangan juga seperti itu. Kemudian untuk di proses pemeriksaan kebutuhan bahan di sini ini menjelaskan tentang ketika bagian logistik telah melakukan konfirmasi biaya pemesanan, maka akan diteruskan ke proses pemeriksaan kebutuhan pemesanan yang nanti akan disimpan di data kebutuhan bahan. Setelah itu nanti akan diperiksa oleh bagian keuangan. Setelah diperiksa, bagian keuangan akan melakukan konfirmasi anggaran biaya pemesanan dan menganggarkan biaya pemesanan untuk bagian logistik. Setelah sudah melalui proses login dan proses pemeriksaan kebutuhan bahan, maka bagian logistik akan melakukan konfirmasi pemesanan kepada supplier melalui proses pemesanan. Data pemesanan ini akan disimpan di data pemesanan. Kemudian untuk output dari pemesanan ini akan diperoleh nota pembelian dari supplier kepada bagian logistik. Itu untuk DFD level 1. Kemudian untuk di DFD level 2 di sini tampilkan pengkerucutan dari salah satu dari proses pemesanan, di mana pada bagian logistik ke supplier melakukan konfirmasi pemesanan melalui proses pemesanan. Kemudian konfirmasi pemesanan, disimpan datanya di data pemesanan, kemudian keluarlah data pembelian. Kemudian kemudian masuk ke konfirmasi pembelian ke supplier. Setelah dilakukan penerimaan, kemudian di situ supplier menyerahkan faktur. Faktur ini nanti akan masuk ke proses penyerahan nota transaksi, kemudian masuk ke penyerahan faktur, tersimpan di data pemesanan, kemudian penyerahan faktur kembali ke proses pemesanan, berakhir di konfirmasi faktur kepada bagian logistik. Ini merupakan tampilan dari DFD level 2. Kemudian di sini merupakan tampilan flowchart program dari program inventory PT Benamba Putra Tama, di mana di sini yang pertama aplikasi itu dimulai, kemudian di situ data kebutuhan bahan, data login, di mana tiap-tiap faktor ini harus menginput login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam bagian selanjutnya. Kemudian pada bagian pemesanan di situ dilakukan data kebutuhan bahan, input data kebutuhan bahan, kemudian di situ ada penyimpanan database, kemudian selesai. Berikut akan saya tampilkan juga bagian sintaks dari aplikasi yang telah saya buat. Ini merupakan tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada form pertama itu adalah form login, dan di sebelah kanannya ini merupakan database dari login yang sudah dibuat. Ada data login dan data pemesanan. Untuk data login sendiri ini merupakan diberisikan nomor ID, username, dan password yang dimiliki oleh tiap-tiap bagian. Misalnya saya menginputkan bagian kode nomor ID.
Setelah sudah jelas terisi, maka saya bisa melakukan login. Setelah sudah masuk login, kita masuk ke form dashboard. Form dashboard ini terbagi dari 3 fitur. Yang pertama fitur bagian keuangan, bagian logistik, dan bagian supplier. Kita langsung pertama yaitu dengan fitur warehouse, di mana fitur logistik ini memungkinkan untuk dilakukannya pemesanan atau pembelian barang. Yang pertama di sini langsung saja diisi, misalnya namanya Andi. Jumlah barang yang dibutuhkan sebesar 750 unit. Kemudian jenis barang yang dibutuhkan besi. Besi di sini langsung tertulis bahwa harga per item besi itu 170.000. Maka total harga yang dibutuhkan adalah sebesar 127.500 rupiah. Kemudian tinggal kita pesan dan anggarkan, maka berhasil melakukan pesan. Terima kasih. Kemudian kita bisa menekan kembali. Di sini ada bagian keuangan. Setelah kita melakukan pembelian tadi, fitur sini bisa memberikan informasi kepada bagian keuangan terhadap apa saja yang dibutuhkan. Seperti tadi kita baru mengkonfirmasi bahwa pada pemesanan terakhir itu besi sebanyak 750 unit, seharga per item 170.000 dan total harganya 127.500 rupiah atas nama pemesan Andi. Kemudian setelah sudah melihat rekapan dari detail pemesanan yang telah dilakukan, maka bagian keuangan akan menganggarkan dengan mengklik anggarkan. Berhasil menganggarkan. Kemudian kembali. Setelah itu akan ada di sini fitur supplier juga, di mana fitur supplier ini ketika ditekan ya sama juga menampilkan apa saja yang dipesan oleh pihak perusahaan ini. Ketika supplier melihat sini, supplier dapat memberi tanggapan terkait pesan-pesan yang terkait pemesanan yang telah diterima. Kemudian bisa mengirim tanggapan terkirim, kemudian cetak faktur. Maka faktur akan dicetak dan mengirim faktur ke pihak perusahaan. Kembali. Jadi seperti itu aplikasi yang saya rancang mengenai aplikasi inventory pada PT Bank Namba Putra Tama. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.